Shalom Bapak Ibu atau saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di online service GBI Shalom Cilacap. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari siapkan hati dan pikiran agar kita mengikuti ibadah dengan baik. Pastikan Bapak Ibu atau saudara sekalian tidak sedang melakukan aktivitas yang lainnya, supaya kita beribadah secara fokus kepada Tuhan. Terima kasih dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kasih dan karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Mari kita sebelum memulai ibadah pada saat hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu buat setiap kami, penyertaanmu yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah, tutup buku setiap kami, buka pintu pikiran hati kami, agar kami bisa bersatu hati untuk memuji menyembah Tuhan dan bersama-sama Tuhan menerima kuasa urapan-Mu Tuhan. Melalui ibadah pada pagi hari ini, kuasa Tuhan tercurah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Engkau, karena memang hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Lebih dalam lagi, kami mau sembah Engkau Bapa. Kami mau selalu sembah Engkau Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak terima kemuliaan. Tiada lain selain Engkau. Hanya nama Yesus, namamu indah, namamu indah. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik buat setiap kami. Kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau menyertai kami Tuhan, dimanapun
bersukacita Tuhan. Dalam nama Yesus, mari saudara yang mau bersama-sama dengan saya untuk lebih lagi memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru
yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan membimbing kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan membimbing kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan membimbing kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan membimbing kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku Tuhan membimbing kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Membimbing kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita, saudara-saudaraku, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian. Haleluya, haleluya. Bapa, ini aku Tuhan, jadikan aku alat-Mu Tuhan. Inilah aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan
dengan rohmu agar ku cari saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya, untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua keadaan dalam hidup kami. Apapun saat ini yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Perlindungan, penyertaan, pengampunan, bahkan segala berkat yang kami perlukan dalam hidup kami, Tuhan telah menyediakan dan memberikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami bagimu. Saatnya kami boleh mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat kami semuanya, sampaikan isi hatimu dan mampukan kami memahami dan lebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Tema firman Tuhan minggu ini adalah beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Saya ulangi, beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 46 dan 47 berkata demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan firman ini kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya dan meyakinkan kepada mereka, karena ada di antara mereka yang ragu-ragu bahkan takut ketika melihat Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, dan Tuhan meyakinkan bahwa Dia adalah Yesus yang mati kemudian dibangkitkan. Saudara, ketika mereka juga masih ragu, lalu ia minta sepotong ikan atau minta makan, kemudian diberikan sepotong ikan goreng kepadanya, kemudian dimakan, sehingga mereka yakin bahwa Yesus benar-benar hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sudah diyakinkan, lalu Yesus mengatakan kalimat ini kepada mereka, bahwa setelah mereka mendengar, setelah mereka diyakinkan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, Tuhan mau supaya mereka melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sebab kita tahu semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu apa itu upah dosa.
Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau percaya dan menerima nama Yesus Kristus di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa siapapun kita, dimanapun kita, dan apapun masalah kita, seberapa besar pun dosa kita, ketika kita mau percaya, ketika kita mau bertobat kepada Yesus, maka dikatakan pengampunan dosa di dalam nama Yesus tersedia bagi setiap kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menerima pengampunan dosa itu? Alkitab mencatat dan saya menemukan beberapa jawaban yang bisa kita renungkan hari ini. Bagaimana kita bisa menerima pengampunan dosa dari Tuhan? Yang pertama adalah dengan beriman kepada Yesus. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang kelima berkata demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus, kemudian diletakkan di hadapan Tuhan Yesus, dan Yesus melihat hati orang lumpuh itu dan menemukan iman di dalam hatinya, maka Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi ketika orang lumpuh itu beriman kepada Yesus bahwa dialah Mesias, dialah juru selamat yang dijanjikan oleh kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab para nabi, maka ketika dia beriman kepada Yesus, Yesus mengampuni dosanya, kemudian menyembuhkan penyakitnya, membuat kakinya kuat sehingga dia bisa berjalan lagi. Artinya dia disembuhkan dari kelumpuhannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diampuni dosanya oleh Tuhan. Nah, apa itu beriman? Beriman berarti mempunyai kepercayaan, keyakinan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita beriman atau percaya kepada Yesus, maka kita memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia sudah mati disalibkan untuk menebus hidup kita. Ketika kita beriman, percaya kepada Dia, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan mengaku dengan mulut, orang itu diselamatkan. Jadi saudara, beriman, percaya kepada Tuhan dengan hati dan mengakui lewat mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela mati disalibkan untuk kita, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Seberapa besar pun dosamu, seberapa banyak pun dosamu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka dosamu diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari beriman dengan sungguh kepada Tuhan.
percaya sungguh kepada Tuhan. Orang yang percaya itu sama dengan meletakkan, menyerahkan jiwanya, hidupnya kepada Tuhan. Seperti kalau saudara mau naik pesawat terbang, saudara percaya kepada pilot atau pilot yang mengemudikan pesawat itu, bahwa saudara percaya pilot itu bisa membuat pesawat itu terbang dan membawa saudara ke tempat tujuan. Karena saudara percaya, maka saudara mau membeli tiket, saudara mau naik ke pesawat itu dan mau terbang bersama dengan pilot, dan saudara sampai ke tujuan karena saudara percaya dan naik pesawat itu. Demikian juga jika kita percaya, beriman kepada Yesus bahwa Dia mati bagi saya dan saudara. Ketika kita percaya, maka dosa kita diampuni dan kita menyerahkan keselamatan kita, mempercayakan keselamatan kita kepada Tuhan lewat pengorbanannya. Maka saudara ketika mati pasti masuk surga. Yang percaya katakan amin. Jadi dengan beriman dosa kita diampuni, dan kalau kita mati kita percaya masuk surga. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menerima pengampunan dosa kita? Yang kedua adalah dengan mengakui dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang kedua, dengan mengakui segala dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Nah, supaya kita dosanya diampuni, selain kita beriman tadi kepada Yesus, maka langkah yang kedua adalah mengakui dosa-dosa kita. Mengakui berarti mengatakan dengan jujur kepada Tuhan bahwa saya orang berdosa. Saya pernah melakukan kejahatan, saya pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan, bahkan dosaku terlalu banyak. Ketika saudara mengakui dosa di hadapan Tuhan, ayat ini berkata, Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Jadi Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni itu tidak mengingat lagi, Dia melupakan kesalahan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau berbuat dosa, percaya dan akui dosamu di hadapan Tuhan, maka engkau terima pengampunan. Damai sejahtera turun atas hidupmu. Kalau saya memarahi anak saya karena dia melakukan kesalahan, kenapa saya marah? Supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ketika dia sudah menyadari kesalahannya, saya berhenti memarahi dia. Saya peluk dia. Saya beritahu, apa yang kamu lakukan? Karena kamu salah. Dia katakan, minta maaf. Ketika dia sudah minta maaf, saya bukan hanya peluk dia, saya katakan, Papa sayang kamu. Lalu saya doakan dia. Kenapa saya mengampuni? Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersalah berdosa di hadapan Tuhan, jangan berdalih, jangan mangkir, jangan menutupi kesalahan dengan berbuat kesalahan lagi, jangan menutupi dosa dengan berbuat dosa lagi, tapi akuilah di hadapan Tuhan, maka dosamu diampuni oleh Tuhan karena Ia setia dan adil, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana dosa kita diampuni oleh Tuhan? Dengan bertobat. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 37 sampai 38 berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang ketiga, bagaimana kita bisa diampuni dosa kita?
Selain beriman kemudian mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka yang ketiga adalah dengan bertobat dan dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari Pentakosta tiba, di mana rasul-rasul yang sudah menanti-nantikan janji Bapa, 10 hari mereka berkumpul menanti-nantikan dalam doa pujian penyembahan siang dan malam. Kemudian Roh Kudus tercurah atas mereka dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa roh yang diberikan oleh Roh kepada mereka, sehingga orang yang ada pada waktu itu terheran-heran dan mereka berkerumun dan mereka heran. Nah, ketika mereka sedang terheran-heran, Petrus bangkit berdiri dan berkhotbah di antara ribuan orang yang ada pada waktu itu. Dan ketika Petrus berkhotbah kepada mereka tentang kebenaran firman Allah, maka hati mereka tertegur, tertempelak, tertusuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan? Maka Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka engkau diampuni dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan bertobat maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan saudara tahu, akhirnya mereka memberi diri bertobat dan dibaptis. Hari itu bertambah orang percaya 3.000 orang. Nah, apa itu bertobat? Bertobat artinya berbalik dari jalan yang jahat kepada Tuhan. Jadi bertobat artinya berbalik. Kalau tadinya orang itu hidupnya berjalan di dalam kesalahan, di dalam dosa, di dalam ketidakbenaran, meninggalkan Allah, lalu hidup dalam ketidakbenaran, hidup di dalam dosa. Ketika dia bertobat maka dia sadar bahwa langkahnya salah. Kemudian dia berbalik meninggalkan itu, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan segala dosa dan kejahatannya. Jadi kalau saudara bertobat, maka saudara meninggalkan segala dosa dan kejahatan yang saudara lakukan selama ini. Saudara berhenti dan tinggalkan. Kalau engkau hidup di dalam dosa, maka saudara tinggalkan perbuatan dosa itu. Kalau engkau hidupnya selalu membuat masalah, merugikan orang lain, menipu di sana sini dan lain sebagainya, itu adalah dosa. Ketika engkau bertobat, engkau tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Itu namanya bertobat. Lalu bertobat juga meninggalkan pekerjaannya yang salah. Kalau selama ini ketika engkau belum bertobat, engkau melakukan pekerjaan yang salah untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, supaya engkau bisa memenuhi kebutuhan hidupmu, engkau melakukan pekerjaan yang salah di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak benar. Mungkin menjadi pencuri, mungkin menjadi perampok, mungkin menjadi penipu, mungkin menjadi pembunuh bayaran, atau melakukan pekerjaan menjual diri seperti PSK dan lain sebagainya, supaya memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bertobat, maka kita tinggalkan pekerjaan yang salah itu. Kita tidak lakukan pekerjaan lagi itu, dan kita melakukan pekerjaan yang benar. Kalau engkau menipu, tidak melakukan pekerjaan menipu lagi. Kalau engkau merampok, kau tidak merampok lagi. Kalau engkau menjadi pembunuh bayaran, kau tidak melakukan lagi, karena engkau sudah bertobat, berhenti meninggalkan pekerjaan itu, dan engkau melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar. Saya akan percaya Allah jauh akan bisa memberkati kehidupan saya dan saudara. Tinggalkan pekerjaan yang salah.
Lalu yang selanjutnya, orang yang bertobat adalah orang yang meninggalkan pergaulannya yang salah. Kalau tadi dosanya, kejahatannya, kemudian pekerjaannya yang salah, maka yang ketiga pergaulannya yang salah. Pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang salah adalah pergaulan yang menjerumuskan, yang membawa seseorang kepada hal-hal yang tidak benar. Kalau orang itu orang baik-baik, memiliki kebiasaan yang baik, tetapi ketika dia memiliki pergaulan yang salah, maka dia akan terbawa kepada hal-hal yang salah, kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau dia tadinya orang suci, orang benar, tapi karena pergaulan yang salah, akhirnya dia tercemar dengan hal-hal yang salah. Dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi hidup kita menjadi seperti apa. Alkitab katakan, jika engkau bergaul dengan orang bijak, engkau menjadi bijak. Bahkan Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, janganlah engkau bergaul dengan orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh dan lain sebagainya. Jangan bergaul dengan pergaulan yang salah. Ketika engkau bertobat, maka tinggalkan itu. Mulai pergaulan yang baru dengan pergaulan yang benar, maka hidupmu berubah karena engkau bertobat, meninggalkan segala dosamu, meninggalkan segala cara-caramu yang salah, bahkan pekerjaanmu yang salah, dan memulai sesuatu yang baru, dan Allah akan memberkati hidupmu. Maka dosamu diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan pun pasti memberkati kehidupan saya dan saudara. Tinggalkan yang salah, tinggalkan dosa, lalu lakukan kebenaran. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, bagaimana dosa kita diampuni? Maka yang keempat, dengan mengampuni kesalahan orang lain. Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Mengampuni artinya memaafkan kesalahan orang lain. Alkitab katakan ketika kita mengampuni, maka kita diampuni. Dosa itu seperti utang, harus dibayar. Tetapi ketika kita mengakuinya, kita bertobat, ketika kita beriman kepada Yesus, lalu kita juga mengampuni kesalahan orang lain, maka kita juga diampuni oleh Tuhan. Nah, pengampunan, memberikan pengampunan artinya adalah pembebasan dari tuntutan atau hukuman. Jadi kalau kita memberikan pengampunan kepada seseorang, kita memberikan kepada mereka pembebasan terhadap tuntutan dan hukuman apapun. Orang itu dibebaskan, tidak dituntut, tidak dihukum. Itu namanya diberi pengampunan. Kita tidak menuntut dia, kita tidak menghukum dia, bebas. Itu pengampunan. Nah, demikian yang dilakukan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, betapa mengerikannya. Tetapi Tuhan baik ketika kita mau beriman kepadanya, ketika kita mau mengakui dosa kita, ketika kita mau bertobat, dan ketika mengampuni kesalahan orang lain. Dosa kita yang banyak pun diampuni oleh Tuhan. Karena itu Roma pasal 8 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada? Sebab engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa tidak lagi penghukuman? Karena engkau telah mengakui dosamu. Kenapa? Karena kita telah bertobat. Kenapa? Karena engkau telah mengampuni kesalahan atau dosa orang lain, sehingga Tuhan pun mengampuni dosamu. Dan ketika dosa kita diampuni,
Tuhan tidak menghukum kita lagi. Selama kita tetap di dalam Kristus, selama kita tetap di dalam Dia, maka engkau tidak dihukum, sebab Tuhan sudah memberikan pengampunan, membebaskan kita dari tuntutan, membebaskan kita dari hukuman Allah, sebab Dia yang sudah menjalani hukuman di kayu salib untuk saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berita baik, jangan sia-siakan kesempatan yang indah. Tuhan mau supaya setiap saya dan saudara diampuni, dibebaskan dari segala hukuman kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu beritakan kabar baik ini, beritakan kabar atau berita pengampunan, berita tentang pertobatan, supaya setiap orang yang berdosa ketika dia bertobat, beriman, mengakui dosanya, mengampuni kesalahan orang lain, maka hidupnya diampuni oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mati, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Mazmur berkata bahwa orang yang diampuni dosanya adalah orang yang paling berbahagia. Jika hidupmu selama ini tidak bahagia, jika hidupmu selama ini gelisah, jika hidupmu selama ini dalam kecemasan dan ketidakpastian, bahkan kau merasa kenapa hidupku kering, sekalipun kau punya uang banyak, sekalipun punya rumah yang bagus, sekalipun kau punya mobil yang bagus, sekalipun kau bisa membeli apa saja dengan uang yang ada padamu, tetapi kau tidak ada damai sejahtera dalam hatimu karena dosamu belum diampuni. Tetapi ketika engkau beriman, ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau mengakui dosa-dosamu, ketika engkau bertobat, ketika engkau mau mengampuni kesalahan orang lain, hari ini juga engkau terima pengampunan dari Tuhan, dan engkau menerima kelegaan, engkau menerima damai sejahtera, engkau menerima keselamatan dari Tuhan, dan hidupmu akan berbeda dengan hari yang lalu. Siapa yang mau diampuni dosanya oleh Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Katakan sejauh timur dari barat, sejauh timur
dari barat Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan, haleluya. Kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam bibir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. Oh, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan. Sekali lagi katakan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Shikarala barala 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 barala. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan dosamu dan kau tidak tahu bagaimana dosamu dibebaskan. Bagaimana engkau bisa menerima pengampunan dosa yang membuat kau gelisah, yang membuat engkau hidupnya kacau dan tidak ada ketenangan dalam hidupmu. Hari ini ada berita baik dari surga yang disampaikan kepadamu. Jika kau mau diampuni dosanya, seberapa besar dosamu, seberapa banyak pun dosamu, seberapa pun kelam masa lalumu, ketika engkau mau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati untuk kau disalibkan dan dibangkitkan. Jika engkau mau mengakui dosamu di hadapan Tuhan, jika engkau mau bertobat meninggalkan dosa-dosamu, dan engkau juga mau mengampuni kesalahan orang lain kepadamu, maka hari ini juga ketika engkau beriman percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hatimu, dosamu yang banyak, dosamu yang merah, dosamu yang hitam diampuni oleh Tuhan. Hidupmu jadikan putih seperti salju, jadikan putih seperti bulu domba, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari datang kepada Tuhan.
ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mendengar berita dari surga. Hari ini Tuhan, saya percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan yang sudah mati disalibkan untuk menebus hidup saya yang berdosa ini. Dan sekarang Tuhan, saya mengakui segala dosa saya dari sejak kecil sampai saat ini Tuhan. Ampuni saya Tuhan, dan saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan segala dosa-dosa saya, dan saya mau juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saya, yang merugikan, yang menjengkelkan saya. Saya mengampuni mereka semuanya. Saya memberkati mereka di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, jadilah Engkau Tuhan di dalam hidup saya. Berkuasalah dan diamlah, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Saya serahkan hidup saya kepadamu. Kau membasuh aku dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Saya akan percaya kami semua diampuni oleh dosanya oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Dan kami berdoa saat ini jika ada di antara umat-Mu yang sakit, baik mereka ya karena sakit oleh virus corona, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sebab semua harus tunduk kepada nama Yesus. Yang ada di langit di atas, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut kepada nama Yesus. Oleh karena dengar Engkau virus corona yang membuat tubuh umat Tuhan sakit, aku perintahkan Engkau keluar di dalam nama Yesus. Segala sakit, segala virus, segala bakteri keluar dari tubuh umat Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus tubuh mereka disembuhkan oleh Tuhan. Jika ada di antara mereka saudara yang mendengar firman Tuhan atau menyaksikan berita ini, hamba berdoa jika mereka sakit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakitnya, Tuhan sudah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan, pengampunan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, selama belum ada pemberitahuan lebih lanjut, maka ibadah masih tetap secara online. Oleh karena itu tetap ikuti anjuran pemerintah sampai nanti pemerintah akan memberitahukan kapan kita bisa beribadah berkumpul bersama. Gunakan waktu-waktu ini untuk lebih intim, double intim dengan Tuhan. Dan kreatif dalam usaha, bisnis, pekerjaan saudara dalam situasi seperti ini. Supaya engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, baik. Kalau ada di antara saudara yang sakit, bisa hubungi kami, telepon supaya kami bisa layani, kami doakan. Tetap semangat, tetap antusias, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami datang kembali kepadamu berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan terus sertai, Tuhan terus bela, di mana saat-saat ini kami sedang berjuang melawan pandemi virus corona Tuhan.
supaya berhenti dari bangsa ini. Kami menghancurkan segala virus corona di dalam nama Yesus. Kami menghentikan penyebarannya di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi yang tertular, tidak ada lagi yang menjadi korban dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon kepadamu, ulurkan tanganmu yang berkuasa, menjamah setiap mereka yang sakit, baik yang sedang dikarantina di rumah sakit, di tempat-tempat lain atau di rumah seram mandiri. Hamba berdoa, kuasa-Mu bahkan Engkau secara pribadi mengunjungi mereka Tuhan, menghibur, menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sebab Engkau berjanji oleh kuasa bilur-bilur Yesus, setiap kami yang percaya, segala penyakit dalam tubuh kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berikan hikmat kepada para pemimpin kami di negeri ini. Mulai dari pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, seluruh lembaga tinggi negara yang ada, yang sedang bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya hikmat Allah ada pada mereka dan dimampukan untuk mengatasi ini dengan baik, sehingga Indonesia terselamatkan dari segala bahaya pandemi COVID-19 ini. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa supaya Engkau terus memberikan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan atas bangsa kami, keamanan dari Tuhan, sehingga kami boleh terus tinggal negeri yang aman. Berikan juga kepada kami semuanya sebagai masyarakat, sebagai warga negara, supaya kami boleh menghargai, tunduk kepada peraturan pemerintah yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama keluar dari kesulitan ini dan kembali kepada kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk umat Tuhan, gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Shalom. Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi rumah tangga mereka, karir mereka, bisnis mereka. Biarlah diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan semuanya berhasil, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Jika di antara mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Dan ikat kami terus dengan kasih-Mu, sehingga kami tetap kuat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka tangan kita semuanya. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.